Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi himpunan. Di video ini yang kita bahas nanti ada dua bagian. Yang pertama itu tentang himpunan bagian dan yang kedua adalah himpunan kuasa. Nah, pertama kita bahas dulu himpunan bagian. Konsepnya adalah misalkan himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika semua anggota A juga ada di B. Jadi diwajibkan anggota A itu ada di B, baru bisa dikatakan A adalah bagian dari B. Dilambangkannya seperti ini. A, himpunan bagian B itu lambangnya seperti huruf C seperti ini. Bacanya adalah himpunan bagian. Jadi bacanya ini A, himpunan bagian dari B. Contohnya misalkan ini, contoh yang pertama. Kalau kita perhatikan di A itu anggotanya adalah 1, 2, dan 3, sedangkan B adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini semua anggota A yaitu 1, 2, 3 kan semuanya ada di B. Nah, artinya ini melambangkan A adalah himpunan bagian dari B, seperti itu. Nah, untuk contoh yang nomor 2, 3, dan seterusnya itu kita tentukan apakah dia termasuk himpunan bagian atau bukan. Coba kita hitung sama-sama atau kita cek sama-sama. Di nomor 2, di sini ada himpunan pertama, anggotanya ACD. Himpunan kedua, anggotanya juga sama-sama ACD. Nah, anggotanya sama ya. Nah, berarti bisa dipastikan semua anggota himpunan yang pertama ini, ACD, ada di himpunan yang kedua. Nah, kalau seperti ini, maka dia sudah memenuhi bahwa himpunan pertama adalah bagian dari himpunan yang kedua. Lambangnya seperti itu ya. Jadi artinya himpunan bagian. Coba contoh yang ketiga. Di sini anggotanya yang pertama 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan yang kedua anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Nah, kalau kita perhatikan, semua anggota yang di pertama ini tidak seluruhnya ada di sini. Angka 4 kan tidak ada di sini kan ya. Nah, artinya himpunan pertama ini bukan bagian. Jadi lambangnya seperti ini, tinggal kita kasih coret. Artinya bukan bagian dari himpunan yang kedua. Karena tidak semua anggotanya ada di himpunan kedua. Contoh lagi, yang keempat. Di sini yang pertama PQR, yang kedua PR. Nah, kalau seperti ini ya, yang keduanya lebih kecil atau anggotanya lebih sedikit ya sudah dipastikan dia bukan himpunan bagian. Karena di sini tidak ada Q-nya kan yang di kedua. Nah, artinya PQR ini atau himpunan pertama bukan bagian dari himpunan yang kedua. Tapi kalau misalkan dibalik ya, yang PR ini di sini, yang PQR di belakang, bisa dikatakan dia himpunan bagian. Yang kelima, 12 titik-titik himpunan yang anggotanya 9, 10, 11, 12, 13. Di sini kalau kita lihat 12 ada di kanan ya. Tetapi ini bukan himpunan bagian. Kenapa? Karena 12-nya tidak dikurung. Harusnya dia berupa himpunan dikasih kurung kurawal. Nah, karena tidak ada kurungnya, ini bukan himpunan bagian, lambangnya seperti ini. Atau lebih tepatnya 12 itu kan anggotanya di sini ya. Nah, jadi jawabannya adalah anggota. Nah, seperti huruf E ini ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan himpunan bagian itu harus antara himpunan dengan himpunan. Jadi yang di sebelah kiri harus dikurung kurawal, yang kanan juga harus dikurung kurawal. Seperti itu ya. Kalau seperti ini artinya dia anggota, atau bisa jadi mungkin bukan anggota kalau 12-nya tidak ada di sini. Ya, jadi kalau 12 ada di sini artinya dia 12 anggota dari himpunan yang kanan. Tapi kalau 12-nya tidak ada di kanan, katakanlah ini tidak ada, berarti 12 bukan anggota. Ini tinggal kita coret saja. Tapi kalau misalkan 12-nya ada kurung kurawalnya, artinya 12 adalah himpunan bagian dari himpunan yang kanan ini. Nah, di sini ada sedikit catatan. Himpunan kosong, yang sebelah kanan ini ya. Himpunan kosong adalah bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan apapun, himpunan kosong itu jadi bagiannya. Nah, jadi misalkan yang contoh ke-6 ini. Contoh ke-6 ini kan melambangkan himpunan kosong ya. Nah, jadi himpunan kosong diingat ya, ada dua pelambangan. Boleh seperti ini, seperti huruf O tapi dicoret. Boleh juga pakai kurung kurawal tanpa isi. Itu melambangkan himpunan kosong. Jadi yang ke-6, himpunan kosong apakah bagian dari 1, 2, 3?
Iya, kenapa? Karena himpunan kosong adalah bagian dari semua himpunan. Jadi jawabannya adalah himpunan kosong bagian dari himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Seperti itu. Kita lanjut nih. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana sih cara menentukan jumlah atau banyak dari himpunan bagian. Jadi gini, jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan dapat ditentukan dengan 2 pangkat N. Nah, N itu apa? N adalah banyak anggota himpunan. Atau kemarin disebutnya apa? Sebagai kardinalitas. Jadi N itu adalah banyak anggota himpunannya atau kardinalitas dari suatu himpunan. Contoh nih misalkan, tentukan banyak himpunan bagian dari A. A ini anggotanya KMP. Nah, di sini anggotanya ada 3 kan ya. Nah, dan sebutkan masing-masing himpunan bagian tersebut. Nah, jadi banyak himpunan bagiannya. Jadi banyak himpunan bagian. Nah, karena di sini anggotanya ada 3, maka sebanyak 2 pangkat 3. Jadi berapa? Jadi 8. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita sebutkan semua himpunan bagiannya, itu pasti akan ada 8. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan masing-masing himpunan bagian tersebut. Nah, kalau kita daftar, ingat-ingat, yang pertama kita tulis adalah himpunan kosong dulu. Karena tadi himpunan kosong adalah bagian dari suatu himpunan. Nah, gini. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya kalian tulis himpunan yang anggotanya cuma 1 saja. Nah, di sini kan anggota himpunan A-nya kan KM dan P. Jadi yang pertama bisa berisi K saja. Kemudian yang berisi M saja. Kemudian yang berisi P. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, baru berlanjut yang isinya anggotanya ada 2. Nah, jadi kalian kombinasikan nih. Pilih 2-2. Misalkan K dengan M. Lanjut lagi K dengan P gitu ya. Jadi K dengan M atau mungkin M dengan K itu sama saja ya. Jadi dibolak-balik sama. Kemudian yang terakhir bisa M dengan P. Nah, sudah ini kan ya. Kemudian jadi diurut ya. Yang pertama tidak ada anggotanya atau himpunan kosong. Terus yang bersih cuma 1 anggota. Kemudian yang bersih 2 anggota kayak gini. Yang terakhir bisa yang berisi 3 anggota ya semuanya. K, kemudian M, kemudian P. Nah, ini kalau kita hitung atau kita total gitu ya, pasti ada 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Jadi kalau misalkan ditanyakan ada berapa banyak himpunan bagiannya, bisa pakai ini ya, 2 pangkat N, 2 pangkat banyak anggotanya. Jadi kalau ada 3 anggota ya 2 pangkat 3. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanyakan, sebutkan masing-masing himpunan bagiannya apa saja, ya kita daftar satu persatu seperti ini. Nah, jadi ya kalau kita perhatikan ya, kalau 2 pangkat 3 kan jadi 8. Nah, misalkan nih, himpunan A itu ada 10 anggotanya. Berarti kita harus mencari 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 itu kan ada 1024. Kan tidak mungkin ya kita menentukan satu persatu seperti ini sampai 1024 himpunan. Nah, ada cara yang lebih mudah, misalkan hanya ditanyakan berapa banyak anggotanya. Nah, kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh misalkan seperti ini nih. Jika P adalah himpunan yang anggotanya 0, 2, 3, 5, 6, ada 1, 2, 3, 4, 5 anggota ya. Maka tentukan banyak himpunan bagian dari P yang memiliki 3 anggota saja. Nah, ini kan ada 5 nih. Nah, karena ada 5, kalau misalkan kita daftar, itu nanti kan ada 2 pangkat 5 anggotanya atau himpunan bagiannya. Himpunan bagiannya 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 32. Nah, maka nanti kalau kita daftar itu harus ada sebanyak 32 himpunan. Nah, ini kan sudah terlalu banyak. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan ABC ini sedangkan kita tidak perlu mendaftarnya? Nah, itu caranya bisa pakai yang namanya segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal itu gini cara membuatnya ya. Jadi pertama, kalian buat angka 1, kemudian 1, 1 seperti ini. Nah, kemudian ini kalian jumlahkan, 1 tambah 1 kan jadi 2. Nah, kemudian kasih 1, kasih 1 lagi. Nah, yang berdekatan ini kalian tambahkan lagi. 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 1 jadi 3. Nah, paling ujung kasih 1, kasih 1 lagi. Terus tambahkan lagi, jadi 4, tambahkan jadi 6, tambahkan jadi 4.
kasih 1, kasih 1 lagi. Tambahkan lagi, ini jadi 5, jadi 10, jadi 10, jadi 5. Tambahkan 1, tambahkan 1 lah. Segitiga ini disebut sebagai segitiga Pascal. Nah, kita buatnya sampai berapa kali? Nah, jadi menyesuaikan dengan banyak anggotanya. Di sini kan ada 5 anggota. Nah, jadi kalian buat, jadi perhatikan baris yang ini ya. Sampai muncul angka 5 di sebelah sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah muncul 5, maka berhenti. Nah, yang kita pakai adalah angka-angka yang paling bawah ini. Ganti warna dulu sebentar ya. Kita pakai warna biru deh. Yang kita perhatikan bagian ini. Nah, ini yang kita pakai. Maksud dari angka-angka ini apa? Jadi gini, angka-angka ini melambangkan banyak anggota. 1 ini melambangkan himpunan kosong. Kan himpunan kosong cuma 1, gitu. Nah, 5 ini melambangkan yang cuma 1 anggota. Jadi yang misalkan anggotanya cuma 0 saja, kemudian ada yang 2 saja, 3 saja, 5 dan 6 saja seperti itu. Jadi yang pertama ini melambangkan yang himpunan kosong. Ini melambangkan 1 anggota. Kemudian ini 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota seperti itu. Jadi ini melambangkan himpunan kosong atau 0 anggota ya. Ini melambangkan 1 anggota. Yang ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota, ini 5 anggota. Jadi kalau misalkan ditanyakan, maka tentukan banyak himpunan bagian dari P yang memiliki 3 anggota. Lihat di sini. 0, 1, 2, 3. Oh, 3 anggota ada 10. Maka jawabannya nanti ada 10 himpunan yang memiliki 3 anggota. Yang 5 anggota berapa? Dilihat di sini yang 5 anggota ada 1, cuma 1 saja. Gitu. Nah, terakhir yang 1 anggota ada berapa? Dilihat di sini. Yang 1 anggota itu ada 5, seperti itu. Nah, cara ini bisa kalian gunakan misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi cukup pakai segitiga Pascal gitu. Nah, berikutnya kita bahas yang namanya himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa ini masih ada kaitannya dengan himpunan bagian tadi. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi ini misalkan himpunan kuasa dari A itu apa? Jadi himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian dari A. Jadi kalau misalkan semua himpunan bagian dari A kita kumpulkan, itu namanya adalah himpunan kuasa. Jadi kita balik ke set sebelumnya nih. Nah, ini tadi ya. Jadi kita punya himpunan A anggotanya KMP. Lah, ini semua kalau kita gabung jadi satu. Nah, kita satukan ini ya, dari sini sampai yang paling belakang itu namanya adalah himpunan kuasa. Nah, kita balik ke slide yang tadi. Nah, himpunan kuasa itu lambangnya pakai huruf P. Jadi misalkan kalau himpunan kuasa dari A, itu kita lambangkan P dalam kurung A, seperti itu. Ya. Coba kita ganti warna merah lagi. Nah, coba kita jawab contoh ini nih. Kita punya himpunan B, anggotanya 0, 2, dan 1. Tentukan kuasa dari himpunan B. Nah, jadi kita lambangnya gini. P dalam kurung B. Ini adalah kuasa dari himpunan B. Anggotanya apa? Nah, buka kurung awal dulu. Kita daftar satu per satu. Yang pertama tadi adalah himpunan kosong dulu, koma. Yang cuma 1 anggota, bisa 0 saja. Kemudian 1 saja, terus ada 2. Gini ya. Nah, sudah 1 anggota, terus yang 2 anggota, berarti bisa 0 dengan 1, kemudian 0 dengan 2, bisa juga 1 dengan 2. Yang terakhir bisa yang anggotanya semuanya 0, 2, 1 seperti ini. Nah, jangan lupa tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita satukan semua himpunan bagiannya ini disebutnya sebagai himpunan kuasa. Begitu ya. Jadi diingat-ingat himpunan bagian itu jika semua anggota himpunan yang pertama ada di himpunan kedua, itu disebut sebagai himpunan bagian. Sedangkan kalau himpunan kuasa itu adalah kumpulan atau himpunan dari seluruh himpunan bagian.
bagian, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah, bisa memahami tentang himpunan kuasa maupun himpunan bagian. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.